Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Kami doakan semoga kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita telah banyak membahas berbagai distro Linux. Pada kesempatan ini, kita akan mulai membahas MX Linux. Pada distro Watch, yakni pada perankingan distro Linux, dalam beberapa tahun ini, MX Linux selalu di ranking 1. Kita dapat lihat dalam 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan terakhir, MX Linux selalu peringkat 1. MX Linux adalah OS tipe Linux dengan dasar Debian dan anti-X. Tersedia untuk 32 bit dan 64 bit komputer. Rating rata-rata 8,6 dari 1465 reviewer. Kita sekarang sudah di webnya MX Linux, yakni di mxlinux.org. Lingkungan desktop MX Linux ada 3, yakni XFCE, KDE, dan Flexbox. Ini tampilan XFCE. Ini tampilan KDE dan ini tampilan Flexbox. Di kesempatan ini kita akan menginstal MX Linux dengan quadruple boot, yakni 4 OS dalam satu komputer bersama Windows, Elementary OS, dan Manjaro. Kita membahas mulai dari mendownload file ISO MX Linux, menyiapkan installer, menyiapkan partisi, dan menginstal MX Linux. Terakhir, kita bahas jika menginstal MX Linux sebagai single boot. Kita ke halaman download MX Linux versi sekarang MX 21.1. Ada 3 lingkungan desktop. Di XFCE ada XFCE 64 bit yang standar, XFCE 32 bit, dan XFCE 64 bit versi lanjut yang terutama mendukung driver AMD Ryzen, AMD Radeon, dan Intel generasi 9 sampai 11. Kemudian KDE hanya 64 bit, selanjutnya Flexbox 64 dan 32 bit. Mendownload MX Linux bisa di direct repo, mirror, dan torrent. Selanjutnya ada keterangan untuk verifikasi file ISO-nya, cara membuat installer USB, bagaimana menginstal, dan keterangan default password-nya. Kita download yang MX 21.1 64 bit desktop XFCE. Kita klik, kita dibawa ke server G. Dan file otomatis di-download. Besarannya sekitar 1,8 GB. Di sini kami sudah memiliki filenya. Setelah file ISO-nya kita download, sekarang kita akan membuat installernya di dalam sebuah flash disk. Aplikasi yang kita gunakan di sini adalah Rufus. Ini kita telah di website Rufus. Ini tampilan Rufus. Rufus sudah versi 3.18. Tersedia versi install, portable, dan 2 versi lainnya. Kita dapat membaca dan melihat perbandingan Rufus dengan aplikasi lain pada websitenya ini. Versi portabelnya juga tersedia di Portable Apps, dan inilah yang kami pakai. Tentang Portable Apps, silahkan lihat playlist Portable Apps di channel kita ini. Tentu saja kawan-kawan dapat memakai yang dari webnya. Sebelumnya, tentu kita colokkan dulu sebuah flash disk. Kemudian, kita klik kanan pada Rufus dan jalankan sebagai admin. Pada jendela aplikasi Rufus, klik pilih untuk mencari file ISO MX Linux tadi.
pilih file ISO MX Linux, dan klik Open. Pada skema partisi, sesuaikan dengan tabel partisi komputer kita, apakah GPT atau MBR. Cara melihatnya, klik kanan Start, pilih Disk Management. Pilih hard disk yang dipakai, klik kanan, pilih Properties. Di jendela Properties, pilih Volume. Lihat di Partition Style, di sini adalah GPT. Maka, pada Rupus, di skema partisi kita pilih GPT, dan yang lainnya tidak perlu diubah. Klik Mulai. Di jendela yang keluar, jangan hapus centang pada Tulis dalam mode ISO IMAX. Klik OK. Lalu keluar peringatan, semua data di flash disk akan dihapus. Klik OK. Maka proses pembuatan installer berjalan. Proses pembuatannya kita percepat. Oke, sudah siap alias selesai. Kita tutup. Langkah ketiga, kita menyiapkan atau mengalokasikan partisi untuk MX Linux. Klik kanan Start, pilih Disk Management. Di hard disk kami ini ada partisi EP, sistem Windows yakni di C, data di D, dan ini yang paling banyak sekitar 591 GB. Yang ini partisi Manjaro, ini kembali partisi EP, yang ini 4 GB swap, yang ini elementary OS, dan dua lainnya recovery. Jadi yang kita bagi adalah partisi D. Yang di bawah ini adalah flash disk yang sudah jadi installer MX Linux tadi. Klik kanan pada partisi D. Pilih Shrink Volume. Pada jendela Shrink D, di sini yang kita alokasikan sekitar 30 GB. Yang dalam megabyte adalah 30.720. Klik Shrink. Maka sudah ada partisi unallocated sebanyak 30 GB. Dan disinilah nantinya MX Linux kita install. Sebenarnya untuk menginstal MX Linux sudah bisa sekitar 10 GB. Kita masuk ke BIOS. Cara masuk ke BIOS tergantung jenis komputer kita. Ada yang menekan di keyboard F2, F12, delete, dan tombol lainnya setelah sebelumnya menekan tombol power di komputer. Adapun yang kami pakai ini Asus All-in-One. Untuk masuk ke BIOS tekan F2. Tanpa melepas F2 baru tekan tombol power. Di sini ada 4 pilihan boot, Manjaro, elementary OS, Windows, dan UEFI Toshiba, yakni flash disk installer MX Linux tadi. Klik boot menu. Kemudian klik UEFI Toshiba Trans Memory sesuai merek flash disk kita. Maka keluar Welcome to MX 21.1. Di sini kita bisa ubah bahasa, keyboard, dan zona waktu. Bahasa dan keyboard kita biarkan default. Zona waktu kita pilih Asia. Kemudian pilih Bangkok yang satu zona dengan Jakarta. Langkah ini sebenarnya bisa dilewati. Tekan Enter, lalu kita kembali ke main menu. Kita tekan Enter untuk memulai MX Linux. Kita tunggu. Sekarang kita sudah di desktop MX Linux.
sebaiknya kita sambungkan ke internet dulu. Oke, sudah tersambung. Pada jendela MX Welcome, klik Install MX Linux. Tunggu. Klik Next. Pada Select Type of Installation, centang Customize the Disk Layout. Lalu Next. Keluar, choose partition. Terlihat hard disk dan bagian yang sudah dipartisi. Klik Departed. Langsung terpilih yang unallocated tadi. Klik kanan, pilih New. File sistemnya, pilih Extended 4. Buat nama partisi sesuai dengan keinginan kita. Lalu klik Add. Klik centang. Pada jendela yang keluar, klik Apply. Pemartisian berjalan. Sudah selesai. Klik Close. Sudah ada partisi bernama MX Linux. Dan tutup Gparted. Kembali di Choose Partition yang 30 GB. Pada Use for, pilih dengan drop down root. Pada partisi 500 MB yang partisi EP, pilih ESP. Dan yang 4 GB untuk swap. Lalu klik Next. Di jendela yang keluar, klik Yes. Instalasi berjalan. Kita bisa langsung Next. Silahkan isi nama komputer. Komputer domain. Lalu Next. Di sini pada pengaturan jam kita bisa memilih Jakarta, centang format 24 jam dan sistem jam lokal. Klik Next. Di sini kita mengisi default user, masukkan password, ulangi password. Di user root, masukkan password, kemudian ulangi passwordnya. Kami menyentang auto login, sehingga ketika masuk ke komputer, tidak diminta password. Klik Next. Kita tunggu sisa instalasinya. Oke, sudah selesai. Kita bisa mengklik Finish, maka komputer akan segera restart. Namun di sini kami menghilangkan centang Automatical Reboot. Baru klik Finish, tutup MX Welcome. Dan matikan komputer. Tekan Enter untuk matikan komputer. Langkah ini hanya terjadi satu kali saja setelah instalasi. Maka komputer pun mati. Kita hidupkan komputer. Kita dihadapkan dengan menu grup MX Linux. Di sini ada pilihan MX Linux, Windows, Manjaro, dan Elementary. Kita masuk ke MX Linux. Dan akhirnya kita sudah di desktop
MX Linux. Untuk review MX Linux akan kita buat video selanjutnya. Jika kita install single boot, yakni hanya menginstal MX Linux saja, pada langkah select type of installation bisa dua metode. Metode pertama, pilih regular install using the entry disk. Lalu next. Di jendela yang keluar pilih yes, maka instalasi berjalan. Karena tidak ada OS lain, hilangkan centang pada install group. Hasilnya jika dilihat dengan gparted seperti ini, yakni 3 partisi, partisi root sekaligus boot, swap, dan unallocated. Tabel partisi yang dibuat adalah MS-DOS atau disebut juga MBR. Metode kedua, dan ini lebih kami sukai, pada jendela select type of installation, pilih customize the disk layout. Klik next. Buka gparted. Klik device, pilih create partition table. Di new partition table, defaultnya MS-DOS. Kita pilih GPT. Klik apply. Lalu klik kanan partisi unallocated. Kita buat swap. Di sini kita buat 512 MB saja. Di file system pilih Linux swap. Lalu new lagi. Kita buat partisi untuk EP 512 MB juga. Di file system pilih FAT32. Sisanya buat extended 4. Lalu klik add. Lalu klik tanda centang. Maka proses partisi berjalan. Setelah selesai, tutup. Lalu tutup gparted. Pada choose partition, pilih untuk swap. Kemudian ESP atau EP System Partition dan root. Lalu klik next. Di jendela yang keluar klik yes. Kembali keluar jendela, klik yes. Instalasi berjalan. Kita uncek install group. Proses instalasi selanjutnya sama dengan yang tadi. Demikian dulu kawan-kawan video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka silahkan like, share, dan subscribe bagi yang belum. Bang Aja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.